Oke, jumpa lagi di RB TV. Jumpa lagi di podcast Sepatu by Jagat Review. Sementara itu dulu ya. Nama generiknya ya, podcast Sepatu by Jagat Review. Dan kembali lagi ke saran belanja sepatu menjelang Lebaran 2024 ya. Kali ini untuk yang rentang berapa? Di angka 500.000 sampai 999.999 alias di bawah 1 juta. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kemarin kita udah bikin yang dari berapa? Di bawah 500.000, di bawah 500.000 dan isinya adalah sepatu lokal semua. Kalau dirajai itu. Dari sepatu lokal semua di situ karena banyak yang keren-keren di situ. Bahkan banyak yang nyaman sekali dipakai. Nyaman sekali, super worth it. Sekarang kita lanjut lagi. Buat yang rasanya wah, di bawah 1 juta kemarin udah nyobain. Udah pernah beli gitu. Mau dong naik lagi sedikit. 500 sampai 1 juta deh, 1 juta pas ya. Bukan 1 jutaan ya. 1 jutaan 1,7, 1,8 enggak nih, belum, masih di bawah 1 juta gitu. Tetap bareng sama Angga. Ini kamus sepatu saya. Padahal sharing gak kamus juga. Lebih paham dia lah gitu, lebih paham seluk-beluknya gitu. Kalau gue kan cuma tahu makainya doang. Kita ada apa nih? Di starting dari 500.000, ada apa aja yang menarik? Oke. 500.000 ini buat aku tuh udah soft spot, jadi udah banyak yang dicobain lah. Lebih banyak yang dicobain. Ya. Kalau buat yang pertama kita main di lokal dulu gimana? Lokal dulu, oke. Sip. Masih lanjutin yang kemarin lah ya. Lanjut kemarin kan lokal semua. Betul. Saran kita juga di bawah 500 tuh udah lokal aja gitu. Kecuali kalau entah gimana cara kalian bisa dapat sepatu diskonan gila-gilaan ya. Mungkin ada fans diskon jadi 400 ya. Kadang-kadang kan suka tiba-tiba jereng muncul gitu kan. Mesti PT Navia gak tuh? Nah itu PR-nya tuh ya. Ya itu, kecuali kalau begitu ambillah lokal aja, banyak yang keren-keren. Nah sekarang di atas 500 kita start dari lokal juga. Lokal ada dulu. Apa aja? Nah ini nih. Ini sepatu yang sudah menemani saya kurang lebih 3 tahun terakhir. League. Lea gue. Lea gue, betul. Lea gue. Oke. Leanya gue. Yes. Lea gue. Ya ini bahkan di mall-mall ada nih. Iya. Ada store-nya di mall-mall. Ada store-nya. Yang spesial dari sepatu ini adalah sebenarnya ini jadi semacam prototype dari seri-seri League yang ada sekarang. Ini League City Light. City Lights. Ya, yang ini tapi versi 2-nya rilis di tahun 2020 awal. Kalau lihat di tokonya League sekarang, mereka tuh banyak banget pakai yang kayak gini nih. Midsole-nya diamond gitu. Iya, midsole-nya bentuknya seperti ini. Ini contohnya ada di yang League Kumo. Itu oke. Itu harganya juga sekitar 500-an. Terus ada juga di League Arc. Nah, kalau saranku setelah sempat nyoba-nyoba juga, kalau ini kan udah gak mungkin didapetin juga karena memang cuma 300 pair. Soalnya ini edisi spesial. League sama Indonesia Sneaker Team. Oh, oke. The thing is, ini waktu rilis harganya tinggi, 849.000. Iya. Sementara kalau yang Arc-nya itu ada di harga 649.000. Oh, jadi harga yang retail normal ya buat yang tipe yang serupa bisa, itu di 600.000-an. Bisa ngerasain midsole yang ini kerasnya stiff, agak keras. Tapi dia kokoh, jadi stabil. Ini bicara buat stabil ya berarti ya, nggak yang plush gitu. Memang untuk jalan bukan buat lari tapi lebih ke jalan aja. Nah, terus juga bagian uppernya kan mesh. Nah bedanya kalau di City Lights ini dia translucent. Kalau yang ini tembus ya? Tembus, jadi tembus bisa pandang. Bermain kaos kaki lah di sini. Kalau nggak begitu kelihatan sih. Ya kalau yang hitam gini nggak terlalu kelihatan. Kalau yang di Arc-nya, Arc sendiri tuh ada 2 jenis walaupun harganya sama-sama 649 ya. Ada Arc biasa, itu uppernya mesh. Jadi ringan, dia keunggulannya ringan, terus juga lebih fleksibel. Lalu ada yang Arc Prime. Ini kalau teman-teman yang mungkin suka New Balance C, tampilan agak-agak New Balance tapi New Balance yang mana nih? New Balance 2002R. Oh 2002R. Oh, oke. Enggak yang plek-tiplek banget, tapi ada warnanya tuh warna New Balance banget. New Balance banget si Arc Prime dan bahannya full suede. 878 kayaknya.
bisa juga. Iya, benar. Iya. Lebih ke arah seri-seri Amerikanya gitu. Iya, dan itu harganya di 649.000. Bahkan kalau dapat yang ARC biasa, itu ada diskon di harga 550-an. Ini mesti dilihat ini enak dicoba di tokonya langsung nih kayaknya. Iya, betul, karena ya tokonya ada banyak. di mana-mana banyak Jadi bisa cari. Ini Leak ya. Leak bukan brand internasional, itu brand lokal. Brand lokal. Dan kualitasnya udah oke. Iya. Sayang gue belum pernah nyoba. Karena kenapa nih Pak? Nggak tahu ya, yang dulu nggak pernah tertarik sama siluetnya aja. Betul. Gitu. Saya setuju kalau itu. Saya juga beli Leak yang ini doang. Itu doang. Nah setelahnya tapi lucunya Pak, setelah ada ini keluar beberapa Leak lagi yang bahkan sampai digoreng loh. Ada namanya Leak Valiant. Leak Valiant persis kayak gini bagian midsole-nya, terus tapi uppernya dia agak lebih jaring-jaring gitu, pokoknya lebih running shoes. Sekarang kalau cek di Tokopedia harganya bisa 900 sampai 1 jutaan, padahal tadinya pas rilis ya sama kurang lebih sama kayak gini harganya. Oke, bisa dicek. Bisa digoreng. Belum ini sih, belum ngeklik selama ini, tapi kualitas harusnya bagus. Kalau enggak mungkin dia bisa mempertahankan store-store-nya di toko-toko besar. Dan ini bertahan 3 tahun ini besar. Sempat jadi daily beater selama pokoknya setelah pandemi, akhirnya punya ini kan setelah pandemi itu dipakai full ngantor, dan selama setahun pertama pakai ini langsung fit. Nah itu keunggulan lainnya, langsung fit di kaki. Terus juga nggak ada rasa yang bikin nggak nyaman gitu ketika pakai ini. Berarti udah kayak ini ya, udah kayak sepatu brand internasional lah. Iya. Ya benar ya. Iya. Cuman logonya aja beda gitu. Paling nggak logonya kan nggak nyontek logo siapa-siapa gitu. Iya. Nah ya kan. Orisinil. Iya orisinil, nggak kayak swoosh gitu kan, gitu nggak kayak gitu. Nggak terus ada garis-garis gitu nggak. Gitu. Cuma huruf L aja di belakang itu. Soal kalau garis-garis juga susah ya. Ntar kalau nggak Adidas jadi kayak Swiss ntar. Oh iya 4. Iya kan makanya serba salah kalau garis-garis. Tapi ini oke. Mungkin next gue mau nyoba juga sih. Bisa, tapi Pak. belum kebayang yang mana gitu. Dan nggak tahu juga apakah sizingnya ada apa enggak. Ini penyakit standar ya. Harusnya Leak ada lah udah segede gitu. Kita lihat. Iya, Kita lihat. boleh. Nggak semua punya soalnya. Dan mungkin tiba-tiba tentu doang. Oke, ada yang lain lagi selain Leak. Leak ini juga ada banyak sih sebetulnya ya. Banyak. Kalau dicek memang Leak ada di atas 500 ya rata-rata ya. Jadi kita bisa lihat yang menarik yang mana gitu, yang keren yang mana. Di colorway juga banyak. Colorway juga banyak gitu. Jadi Leak ya. Kalau kalian mengira ini brand internasional, bukan, ini brand lokal. Jadi kalian beli yang satu ini duitnya muter balik ke Indonesia. Iya, tenang aja, tenang. Kalian bersumbang sih. Sumbang sih terhadap buruh lokal. Betul. Oke, yang lain apa lagi? Selain Leak. Selain Leak ini ada, mungkin teman-teman melihatnya bukan Nike Dunk Low, bukan. Nah ini tuh namanya Johnson X One Piece. Lebih kayak Air Force One. Iya juga sih. Walaupun ininya kerasa kayak. Iya kerasa gitu ya. Cuma atasnya kayak Air Force One. Bukan. Campur lah ya. Ini apa? Johnson. Yang ini satu ya. Johnsonnya satu ya, bukan 2. Johnson tuh Johnson. Johnson aja ya. Kalau 2 ntar jadi bedak. Oh iya bener. Oke. Nah yang ini tuh kolaborasi sama One Piece. Oh jadi ini spesifik Johnson yang kolaborasi dengan One Piece. Betul. Ya. Ini versi agak feminin ya. Betul, Chopper Pak. Ini sebenarnya karena ngikutin topinya Chopper. Wow, Chopper nih ya. Topinya agak pink gitu ya. Nah ini dia memang ngambil siluet dari warna pinknya Chopper. Walaupun mungkin nggak begitu akurat ya ketika udah lihat langsung warnanya. Tapi ya nuansanya kerasa lah. Nuansanya kerasa. Terus kalau kita ngomongin ke feel dari sepatunya sendiri, ini midsole-nya stiff, kokoh. Tapi dia memberikan bagian insole yang sangat-sangat membal. Membal. Ini bukan plus tapi bukan membal. Plus, enggak membal. Jadi benar-benar ngasih kayak energi balik ya, kayak apa ada gaya normalnya lah. Selama kalian cukup ringan ya. Iya. Iya juga sih. Oke. Terus dilihat dari liningnya. Nah, ini bagian synthetic leather di sini kalau dibandingin sama tadi mungkin Aero Street ya. Aero Street kan kerasa agak lebih tajam. Iya. Ini enggak, dia justru lebih lemes. Proper ya. Lebih lemes. Tapi kalau lemes gini bahaya dong buat heelnya, nggak ada kerasa. Oh, nggak ada penahannya. Iya, kalau kita lagi ngelangkah gimana nanti? Oglek gitu kan? Iya. Enggak, di sini mereka ngasih di bawahnya bagian yang lebih stiff. Jadi ada support. Di sini masih ada ankle support. Tenang aja. Walau memang kalau ngomongin upper yang tadi lemes itu sampai ke depan-depan. Jadi kalau teman-teman tipikal yang nggak mau punya crease di sepatunya, maka mungkin ini akan bikin mikir berulang kali. Tapi ya sepatu kayak mau tipikal desain seperti ini ada crease lah.
Harusnya itu kan Iya kan? yang memberi cerita, wah Iya, meromantisasi ada ceritanya gitu iya, kan. Iya. cerita langkah kaki kita kemana aja gitu. Iya. Tapi memang kalau tadi mungkin Om boleh lihat nih, mungkin ada hal yang perlu diperhatikan banget. Pasti langsung ke-notice deh di awal. Iya, ini cutting-cuttingnya di part Yes. atas ya. Kok Yes. kayaknya apalagi kalau abis lihat dari si Yang Arrow Street. Arrow Street. Iya, Arrow Street tuh cutting-cuttingnya tuh bisa lumayan rapi, terlepas dari ada beberapa bekas tempat dudukan itu yang kelihatan sengaja dibiarin Iya. gitu. Ini nggak ada sih, cuman berasa sedikit lebih kasar. Seenggaknya buat yang tipe ini ya, kayak pojok-pojoknya gitu kan. Jahitan-jahitannya tuh kadang-kadang berasa agak nekuknya gimana gitu, agak ketarik Iya. gitu. Jadi nggak lurus gitu, nggak satu tarikan gitu Iya, rasanya. udah agak rewel sih ini sebetulnya. Udah agak rewel, gopek protes gitu kan. Udah agak rewel, tapi memang kerasa di jahitan-jahitannya ada aja yang kurang gitu. Sementara kemarin kalau lihat di Arrow Street dengan harga lebih murah di 99.000 aja masih lurus gitu. Lurus rapi. Itu PR tuh berarti. Ya agak sedikit PR. Cuman memang ini bukan kalau dari feel dipakai di dalamnya sih ini enak ya. Enak Pak. Empuk ya dalamnya ya. Empuk yang lembut gitu. Iya, empuknya lembut. Dan bagian lainnya dalamnya kayak kerasa satin ini jadi agak licin dalamnya. gitu. Jadi ini lebih ngurusin feel kaki kalian ketika dipakai. Kalau penampilan mereka masih harus bebenah nih kayaknya. Iya, betul. Sedikit lagi Karena bebenah. jadi kelihatan orang kan tetap melihat luarnya dulu kan. Kalau stitchingnya itu kelihatan banget sih, stitchingnya tidak begitu rapi. Ya, buat yang udah pernah ngambil Arrow Street itu rapi loh. Rapi. Itu rapi. That's surprisingly rapi. Atau mereka bisa bikin itu supaya kelihatan rapi. Gitu. Kalau ini agak nekat, Arrow Street kan pinter ya. Maksudnya dia bikin ada garis hitamnya nutupin jahitan. Betul. Jadi nggak kelihatan Betul. Dia mengsel dikit nggak terlalu kelihatan. Kalau ini nggak, ini nantangin banget nih. Iya. Jahitan putih di apalagi kalau udah dipakai gitu. kan, udah ada debu nempel-nempel jadi kelihatan tuh. Banget di sini. Memang belum, tapi ya kata kuncinya adalah belum. Ya. Harusnya sih improve. Cuman intinya dipakainya enak. Dan collabnya ada berapa? Ada 6 ya? Ada 6 untuk yang One Piece ini. Jadi 6 OG member. Wah, 6 OG member. Buat kalian yang suka One Piece banget ya, ini cocok sih harusnya nih. Ya. Cuma Pak, sayangnya untuk yang beberapa karakter itu digoreng habis. Serius? Asli. Ini udah mulai digoreng nih. Wah, ini tuh waktu rilis cuma 699.000. Tapi within nggak nyampe 5 menit malah yang Zoro sama Luffy pastinya ludes. Dan di resellnya lagi cepet banget, itu di angka 900.000 ke atas. Wow. Ya, 900 ribuan ya. Luar biasa. Tapi makanya lumayan enak sih. Ya, ini enak. Jadi ya nggak banyak komplain juga di sini. Desain juga masih kekinian ya. Beda. Kerasa memang ini kelasnya di atas 500. Ini kan 699, tapi ada yang harga 500-nya juga mirip-mirip gini. Jadi mereka tuh mirip-mirip Air Force One sih jatuhnya. Iya. Ada Delta, ada Omega juga, sama ada lini baru mereka nih. Itu namanya Solitaire. Nah, Johnson Solitaire series ini kalau buat yang mirip gini ya siluetnya itu series S01. Jadi Solitaire S01. Itu tuh mereka menjanjikan material upper yang lebih premium. Ini udah oke, mau lebih dari luar premium juga. Jadi premium juga dan jadi bisa lebih premium lagi. Betul, itu bisa dicek juga dan harganya lebih murah malah, 500.000 pas. Ini karena collab aja. Ini karena collab. License. Ya kalau kalian nyari yang collab, nah ini ada nih, ya kan? Lokal ada collabnya juga. Oke, berarti ada Johnson, nggak pakai tambahan Johnson lagi. Ini Bandung ya? Bandung. Ya? Bandung dengan collab-collabnya keren dan ada berapa pilihan lain dan yang penting adalah dalamnya enak. Betul. Ini dalamnya enak. Agak beda sama Arrow Street yang ya udah gitu. Kelihatannya enak gitu, dalamnya ntar dulu. Soalnya harganya memang kemarin di bawah gitu ya. Tidak menjaga Arrow Street, memang harganya beda aja. Kompensasinya di situ. Kompensasi pasti ada. Oke, terus berikutnya ada apa lagi kita? Oke, kita main ke yang internasional. Ini sebetulnya yang 2 di paling belakang kalau teman-teman lihat ini. Bitter juga. Ini bitter yang aneh ya kalau kita bicara 500 sampai 900 ribu. Kenapa sepatu untuk trail itu banyak yang di bawah juta? Betul. Ya kan? Betul. 999, 899 itu banyak loh sepatu untuk trail. Dan ini 2 diantaranya. 2 diantaranya. Soalnya gue juga terus terang gue pernah pakai juga yang tipe-tipe trailnya tapi yang buat running ya. Yang running itu punyanya si New Balance juga dulu udah pernah dulu. Yes.
Pernah pakai sampai jebol tuh makanya tuh. Ingat banget tuh, terlalu di abuse. Emang tangguh kan? Maksudnya dipakai berapa lama itu sampai akhirnya? Enggak, itu pendek umurnya karena emang ambilnya diskonan banget. Jadi kayaknya itu memang old stock. Ya kan, tapi zaman dulu kan old stock nggak ngomong old stock ya. Kalau zaman sekarang kan kalau old stock ngomong old stock, ntar bilang tuh hati-hati sama lemnya ya. Iya benar, fair lah. Fair. Ya itu kalau zaman sekarang udah ngomong kayak gitu, ini old stock ya, jadi hati-hati lemnya ya. Soalnya zaman sekarang ngelem ulang tuh bisa. Zaman dulu enggak, gitu kan. Ngelem ulang sepatu sport tuh bisa sampai normal lagi. Kalau sekarang udah nggak. Kalau sekarang bisa, kalau dulu kan nggak ada. Nah dulu gua nggak dibilangin. Pakai setahun setengah, ketinggalan dong soalnya. Bener-bener lepas. Lagi liputan, jangan sedih. Terus jadi agak-agak, believe it or not, itu sepatu gue lem bolak-balik. Jadi gue beli lem itu di luar negeri, gue beli lem. Tapi kan jadinya nggak bisa settle ya. Iyalah. Berusaha settle, berusaha berangkat sesiang mungkin, terus jalan lagi pakai jalannya udah hati-hati. Sorenya ngangkat lagi, udah mangap lagi gitu kan. Pulang buang. Ya udah mau gimana lagi, zaman dulu juga. Iya, bisa dijahit sebetulnya, cuma sudahlah nggak salah. Tapi again itu udah murah, di diskon gila waktu itu jauh di bawah 500.000 sih waktu diskonnya. Cuma sekarang menarik ya, ini dua brand internasional, satu New Balance, satunya lagi Skechers. Dan dua-duanya sepatu buat trail kan, dan di bawah 1 juta. Resminya ya? Yang ini diskon. Lagi diskon. Kalau nggak salah sedikit, tapi sedikit di atas 1 juta. Jadi gampang sekali untuk menemukan dia di bawah 1 juta. Kalau yang 410 ini emang di bawah kan? Di bawah. Ini emang di bawah 1 juta. Di bawah. Kita mulai dari mana dulu nih? Oke, mulai dari yang ini dulu, karena dia New Balance 410. Apa sih namanya? 410 Trail. 410 Trail. Oke. Jadi seri 410 ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang mau santai, baik secara aktivitas dan juga ketika ngeluarin duit. Jadi santai keluarin duitnya. Karena ini harganya di angka 599.000. Resmi. Oh iya. Boleh cek di ini ya, di apa? Di New Balance sendiri. New Balance sendiri. Wow. Tapi mungkin bukan yang trail, yang running. Yang running. Oke, 40. Kalau yang trailnya ada di trail di angka 909.300. Oke, 999. 909. 909 ya. Yang proper sekali loh. Iya, itu dia. Dan kerasa trailnya, maksudnya tangguh gitu. Iya. Kayaknya lebih enak yang trailnya sih. Teman-teman mesti perhatiin juga. Jadi mereka meshnya di ini ada dua jenis pola yang dipakai. Yang depan ini meshnya agak lebih longgar. Itu supaya mendukung breathability dari sepatunya. Jadi nggak bernapas ya. Bernapas. Sirkulasi udaranya oke. Jadi meminimalisir bau kaki. Itu juga ngaruh. Nah, memang masalah kalau buat trail adalah nih, jangan wah ini buat trail nih, terus ketemu ada air dikit, ceprot. Nah udah, kalau bisa breathingnya bagus, airnya juga gampang masuk. Oh iya betul. Karena ini tidak ada sertifikasi apapun yang ngomong kalau ini water repellent. Bukan tiba-tiba Gore-Tex 3M enggak. Ya, terus juga di samping ini dia meshnya agak lebih padat, lebih rapat karena untuk ngejaga bentuk. Karena kan penting banget ya ketika trail itu sisi kaki kita ya kanan kirinya tuh harus kepeluk banget kan. Nah ini bantu, dan ditambah cushioningnya yang tebel. Ya ini sih di lining, jadi nggak bakal lecet. Ini kelas banget. Nggak bakal lecet. Terus juga udah ada detailnya juga udah kelas banget. Padahal di bawah 1 juta ya. Di bawah 1 juta. Dan retail itu. Retail di bawah 1 juta. Terus juga kita bisa lihat yang sepatu larinya lebih lucu lagi kali yang 410. Tapi saya agak lebih polos ya. Iya. Yang keren tuh yang ininya trailnya justru. Yang trailnya keren ini. Dipakai biasa juga bisa kok. Bisa banget. Nggak perlu kena tanah di mana gitu ya, Sukabumi atau di penanjakan mana gitu ya. Kena kerikil kafe juga boleh. Betul. Cocok, masih kafe cocok. juga boleh. Tidak terlalu mencekik seperti yang biasa kena kerikil kafe. Iya. Hai. Ini belakang, ini bawah ini juga lucu sih. Iya. Ada bentukan kayak begini, sekilas buat yang nggak paham amat New Balance mungkin dikira kayak 2002 ya gitu. Enggak, ini memang bukan. Memang udah ciri khasnya, dan ini dalam banget loh Pak kalau di keren. Jadi cushioningnya tuh menarik. Cushioningnya benar-benar nyaman di bagian midsole. Dan untuk trail ini lumayan enteng sih, nggak terlalu berat.
Nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Mungkin lain kali kita mesti ada timbangan di sini kali ya. Benar juga tuh. Kita timbang di sini. Boleh. Tapi catatan ya teman-teman, cushioning di sininya memang lumayan empuk ya. Tapi bagian dalamnya balik lagi nggak dibikin terlalu empuk karena ini kan butuh stabilitas. Ya, trail itu jarang yang empuk-empuk banget. Ya. Soalnya agak susah untuk kombinasiin antara empuk sama stabil. Betul. Itu berat itu. Jadi memang itulah ada ya ada sih, tapi ya silakan merogoh kocek 3 juta gitu biasanya. Jadi berapa kali lipat? Iya, jadi berlipat-lipat. Ini mungkin kalau buat trail yang jadi masalah tengah nih, ntar nih. Ini jadi masalah nih. Ya, karena kan dia terbuka nih. Terbuka nih. Ini bisa jadi masalah nih, bisa jadi kelihatan jelek nanti nih kena kalau kena tanah, kena kotoran atau kena batu pasti. Bisa kena. Untungnya agak dalam sih ya. Jadi agak dalam. Kecuali memang sih, kayaknya nge-gripnya oke sih. Nge-gripnya oke. Ini ya. enak walaupun nggak ada ini ya, nggak ada kerjasama bareng sama ban apa gitu. Ya betul. Ya kan beda lah. Kan ada yang pakai kerjasama sama ban segala macam tuh ya. Atau ada yang khusus pakai vibram banyak kan. Itu sebetulnya buat ini loh, buat tahan lamanya loh. Iya sih. Itu lebih ke arah tahan lama sebetulnya. Selain nge-grip dia tahan lama gitu. Tapi nomor satu semua tahan lamanya. Karena sepatu-sepatu kayak gini tuh yang jadi PR adalah kalau dibawa jalan jauh gitu, hiking terus rusak, jebol. Nah itu yang model-model kayak gitu tuh kekuatannya lebih terjamin. Oke. Ini berarti dari New Balance yang surprisingly bisa ada rekomendasinya di bawah 1 juta. 1 juta. Ada sih sepatu New Balance yang lain juga yang running shoes juga ada sih di bawah 1 juta sih, lumayan banyak sebetulnya. Dan New Balance termasuk yang asik-asik, cuman memang mungkin tampilannya nggak gitu keren kalau di bawah 1 juta aja lah. Kalau di bawah 1 juta mungkin kalau diskonan ya, tapi ya kalau diskonan mungkin Nike lebih keren siluetnya. Iya. Nike lebih keren siluetnya. Next kita ada apa nih? Next ini penyempurnanya justru. Kalau bisa dibilang penyempurna karena banyak fitur-fitur yang tidak ada di sini. Ya. Padahal harga retailnya harga retailnya sih 1,2. Tapi 112 ini nggak usah. Khusus yang Bionic Trail ini lagi di diskon, ada 2 warna. Itu sering banget turun di bawah 1 juta kok. Betul. Sering banget. Ini harganya sama kayak ini 909.300. Kayak mereka bersaing. Iya, mereka bersaing kayaknya. Nah, kenapa dibilang upgrade? Pertama, teman-teman bisa baca di sini tuh ada tulisan water repellent. Ya. Dan ini memang sudah 3M certified. Jadi disertifikasi sama 3M. Ya ini. Jadi lebih tahan air. Walaupun harganya pinggir jurang ya. Iya. Udah tembus sih, cuma sering masuk karena dia sering banget di diskon. Ya Skechers lah. Emang jarang digoreng kan. Jadi mau ya udah. Tapi lucu, maksudnya dia udah punya water repellent di bagian atasnya, jadi part atasnya nggak terlalu gampang kemasukan air. Bukan berarti nggak bisa kemasukan air ya. Ingat. Tapi nggak terlalu gampang kemasukan air. Jadi kalau jalan di rumput-rumput basah itu aman. Kan gitu ya. Aman, nggak langsung kena kaos kaki lah, nggak apek gitu, nggak demek gitu. Dan bawahnya pakai Goodyear ya. Goodyear, nah ini upgrade keduanya. Dia udah ada kerjasama bareng sama Goodyear. Jadi sebenarnya Goodyear tuh menyimpan ban-ban sisa-sisanya itu potongan-potongan. Karena dilebur lagi jadi sepatu ini, nggak gitu ya? Nggak tahu sih. Tapi paling nggak mereka udah tahu lah cara membuat thread yang benar gitu ya, yang tidak licin segala macam. Jadi secara dia nggak licin sama sekali, dalam artian memang ketika dipakai misalnya lagi hujan terus kita jalan di trotoarnya SCBD itu aman. Ini menarik sih sebetulnya, trail shoes, sepatu trail ini banyak sekali yang datang dengan penampilan keren-keren dan datang dari brand yang gede-gede, dan untuk trail shoes ini sering banget di bawah 1 juta. Iya. Dan nggak cuma 2 ini doang loh. Well, Nike ACG mungkin nggak masuk hitungan ya. Itu tetap tinggi harganya ya. Cuma T-Rex-nya Adidas itu juga sering turun di bawah 1 juta. Bener. Itu juga sering turun di bawah 1 juta. Dan itu juga lumayan keren-keren. Walaupun tentunya itu bukan T-Rex yang boost. Iya sih. Atau mungkin kalau teman-teman yang nggak suka ada tulisan gede gitu di bagian sepatunya, ya itu mungkin kurang cocok juga. Iya. Ya T-Rex suka ada tulisan T-Rex gede-gede banget itu. Ya cuman granted itu tetap kalau bicara soal jahitan, soal udah jangan dibahas lah. Harus itu udah wajib itu lah, udah wajib kalau trail. Jadi untuk brand-brand yang internasional di bawah 1 juta tuh banyak. Ya sebetulnya banyak di bawah 1 juta. Cuma memang yang keren-kerennya itu entah kenapa kita nemunya di trailnya, di trail shoes-nya.
Kalau sepatu lari kok kayaknya agak kurang. Nanggung sih kayak nanggung nambah di dikit. situ. Memang mereka bagusan di atas satu gitu. Iya. Itu keren-keren gitu. Internasional ya. Internasional. Mereka kayak begitu. Tapi kalau buat trailnya ini asik. Ini bahkan gue tertarik nih sama Indo. Ini pilihannya keren-keren sih. Kebetulan gue lagi nyari sepatu buat itu. Buat trail. Ya, tapi mungkin yang water repellent dicari. Oke. Dari kemarin nyari yang Gore-Tex tapi yang di atasnya susah ya. Kalau Gore-Tex itu masih dekat-dekat 2 gitu iya ya. Sih, 2 bener, lebih 18 gitu. lah. Ada yang 18 ada Gore-Tex ya. Kalau ada GTX. Cuman nih harganya nggak bisa murah-murah banget kalau buat. Tapi itu menarik sih. Bahkan Gore-Tex bisa di bawah 2 juta. Kalau ketika sale ya. Gitu. Kalau trail tuh bisa lebih murah, nggak tahu kenapa. Demand-nya pengecualian Salomon sih trail. Oh kalau itu ya itu kan separuh digoreng soalnya. Iya itu kan sudah fashion item gitu. Fashion item soalnya dia. Tapi yang fungsionalnya rata-rata agak miring harganya. Miring. Jadi tadi kalau di sepatu lokalnya udah ada beberapa, ada 2 ya tadi. Terus ada sepatu internasionalnya ya kita nggak ngunci di brand tertentu, tapi paling nggak bisa lihat di New Balance sama di Skechers yang trail itu menarik harganya. Ada lagi yang lain mungkin? Sebetulnya kalau lokal mungkin nyari yang buat running lucu gitu ada Ortus 8. Ortus 8 itu juga lucu sih. Dan dia mulai naik kelas ya. Ortus itu ada sampai 1 komaan ya. 1 komaan ada 1,15, 1,2 ada. 1,2 ya. Itu ada. Tapi di bawahnya dia juga banyak 600-an itu banyak. Mereka soft spotnya ya di 600-700 ribu. Dan ini sepatu lari. Ya. Beneran sepatu lari. Beneran buat lari. Sepatu lari. Kalau Ortus 8 yang itu sih sampai tembus pandang gitu. Emang buat race jadi mesti seringan mungkin karena tembus pandang itu ringan banget. Tapi di bawah dia yang ya. 600-an itu banyak sepatu-sepatu yang cantik-cantik juga di situ. Yang sorry itu aku belum pernah nyoba. Gue belum pernah ngetes di Ortus. Karena kemarin ya gitulah ya, kadang sepatu lokal nyarinya yang murah sekalian gitu kan. Mungkin nextnya ya Ortus ya. Kita lihat ya nextnya Ortus ya. Soalnya pas dilihat kok siluetnya keren-keren juga gitu. Ada macam-macam siluet di situ ya. Ada siluet 90-60, ada siluet walaupun nggak tepat seperti gitu ya, cuma ada agak-agak arahnya ke situ gitu. Bisa dilihat Ortus 8 juga bisa menarik ya. Namanya apa sih Ortus 8 ya? Ortus 8. Ya oke, Ortus 8. Ortus 8. Nah. Setelah itu ada apa lagi? 910 mungkin. 910 juga boleh dilirik. Cuma ya sizingnya Pak. Saya bermasalah. 910 nggak punya. Sizingnya nggak ada. Iya kalau Ortus masih ada tuh. Yang Ortus masih ada. Kalau Ortus 46 masih ada. Ortus 46 masih ada. Kalau 910 jelas udah nggak ada. Bolak-balik tanya sama 910 nggak ada memang. Belum ada. Saya sangat penasaran sama 910 Ekiden. Oh ya? Ya. Itu bentuknya mirip Hoka sih. Jadi tebal gitu. Banyak yang mirip Hoka juga. Iya. Makanya ya sudah kita tes aja. Iya. Secara desain mereka dan colorway-nya ada yang sangat. 910 bisa keren-keren banget. 910 bisa ajaib-ajaib banget. Colorway-nya bisa berani gitu ya. Warnanya juga keluar. Color blockingnya gitu. tuh. Color blockingnya berani. Itu 910 juga oke itu di situ. Cuman sayangnya kita belum pernah benar-benar coba. Jadi untuk menyarankan agak susah. Jadi ya kita masukkan dalam ini bisa kalian pertimbangkan untuk harga di atas 500. Karena memang yang 2 itu udah lumayan ngetop. Gitu. Oke. Kalau dari kalian sendiri sebetulnya ada pilihan lain gak sih? Ada yang menarik lagi gak? Antara 500.000 sampai 1 juta. Tapi jangan bahas terlalu banyak yang diskonan ya. Kalau sepatu trail ini memang rata-rata di bawah 1 juta atau sering banget didiskon di bawah 1 juta gitu. Kalau kalian bicara sama reseller yang buang barang ya banyak, yang sepatu lain juga banyak gitu. Itu masuk ke dalam tips sebetulnya nanti ya. Tapi pertama kalian kalau misalnya ada lihat apalagi yang retail price-nya, harga resminya itu memang di bawah 1 juta, di atas 500.000, tulis deh di kolom komentar. Kalau emang keren, kalau kalian pernah coba gitu keren, tulis di kolom komentar. Nah, sementara untuk tips mungkin di bawah 1 juta ini, 500.000 sampai 1 juta ini tempat yang rawan sih sebetulnya. Iya. Rawan diskon. Betul. Rawan menerima limpahan diskon. Nah, yang jadi bahaya ketika ngomongin diskon biasanya kan udah bekas display. Nah, yang kejadian di sini ya. Betul. Ya, saya udah kena sekali gitu kan. Coba gimana tuh? Itu tadi copot. Itu salah satunya. Iya. Untungnya sekarang nih kalau reseller yang jual diskon gila-gilaan tuh kadang-kadang kebanyakan sudah terbuka sekali gitu. Kayak barang X display ini mesti hati-hati loh. Sepatu tuh di display, yang di display satu atau dua-duanya. Nah, kalau saya bilangnya sepatu kayak gitu sepatu before after.
Karena yang dipajang before, yang Iya, karena itu kayak after dicuci iya. gitu. Iya. Suka gitu. Jadi kalau di display pasti akan turun warnanya kan. Setahun di display warnanya turun, sementara temennya di dalam kotak terus warnanya masih beres. Masih beres. Ada waktu itu yang jual, tapi jujur yang pedagangnya ini di display, tapi satu di display satu enggak. Itu Ultraboost kalau nggak salah. Jadi satunya yang di display udah agak pudar, Udah pasti, begitu dikeluarin yang barunya, masih kinclong gitu. Jadi hati-hati. Ranah display di sini yang barang-barang di diskon, kalau udah bekas display tanya yang benar. Ya, harus Ini minta sebelahnya. Sama ada istilah juga tadi yang pernah disebutin kalau setelah display bilang old stock. Old stock. Okay. Nah, yang tadi kita bahas tuh old stock itu istilahnya berarti ada kemungkinan itu lemnya sudah mulai mau lepas gitu. VVNDS tuh Pak, very near dead stock. Udah very mati. near dead stock. Tapi VVNDS banyak dipakai buat itu juga sih, banyak dipakai buat sepatu bekas juga kadang-kadang, sepatu sih. pre-love. Iya. Pre-love kadang-kadang jadi VVNDS, gue bingung gitu gimana itu sih jahat sebetulnya. aja sih. Ya bingung, tapi masalah kalau udah di umumnya jadi begitu susah juga ya VVNDS, VVNDS gitu ya. Ini ranahnya sepatu-sepatu yang kalau gue nggak prefer menyarankan sepatu yang bekas, itu urusan kalian ya. Kalau mau sepatu bekas pre-love oke aja, cuman kita nggak bisa menyarankan. Cuman memang kalau sepatu diskon ini sering masuk ke sini nih, ya itu tadi apakah dia X display gitu kan. Dilihat lagi serinya seri yang mana gitu. Jangan main kejar aja terus melihat sizingnya gimana, balik lagi ke sizing, sizing. Karena biasanya dia masuk ke diskon karena size-nya udah nggak lengkap. Itu yang namanya istilahnya broken size ya. Si toko udah nggak punya lengkap lagi size-nya. Jadi misalnya dari dia punya dari 38 sampai 47 gitu, tiba-tiba tinggal nyisa 38, terus nanti mungkin 44, itu banyak tuh 44, 45, langsung 47. Iya, golden size-nya udah habis lah. Udah habis. Terus begitu mau dijual didiskonin gila sama dia. Nah pas diskon gilanya ini yang ya kalian mesti lihat. Jangan terlalu maksain juga. Jangan terlalu maksain. Saya 43 bisa dong pakai 42. Jangan terlalu dipaksa gitu kan. Wah saya misalnya saya pakai 43 bisa dong pakai 45. Jangan maksa juga gitu. Mesti lihat yang benar. Karena ini asik. Di sini kita kadang-kadang nemu yang ajaib-ajaib. Iya benar. Kita suka nemu yang ajaib-ajaib. Gue pernah beli Ultraboost 19 di 990.000. 900. Yes, pernah. Saya mainnya kurang jauh. Kurang. NMD itu sering juga di Adidas tuh, zaman Adidas rame-rame itu sering. Kalau sekarang NMD 1,1 gitu biasa kalau lagi diskon. Suka nemu kayak gitu-gitu. Istri saya ketemu Hoka. Wah, ini saya juga mau cerita abis ini nih. Hoka yang mana? Hoka, lupa lah pokoknya yang warna orange waktu itu pernah dibawa di sini itu ya. Hoka itu di 700 apa kalau nggak salah. 699. Suka nemu yang aneh-aneh gitu. Nikmatnya di sini sih. Iya, gitu. ini tempatnya memang barang, tapi itu satu size. Iya, jadi rebut-rebutan aja. Rebut-rebutan gitu. Jadi kalau kalian mau lihat di kelas di bawah 1 juta, memang ada yang pasti di brand lokal, ada yang pasti di sepatu yang kayak model trail begini gitu. Cuman jangan menutup mata bahwa kemungkinan juga bisa muncul sepatu-sepatu yang ajaib-ajaib. Iya. Jebol turun di bawah 1 juta itu. Dan kalau X display perlu diminta juga sebelahnya. Ya tadi. Karena biasanya karena udah sering dipakai itu beda sebelah platformnya. Jadi kayak oh iya, dan karena sering dicobain ya. Sering dicobain kan keinjek satu udah ambles yang satu masih tinggi. Jadi kayak kok jalannya miring gitu. Itu mesti dicoba juga. Jadi agak hati-hati di bawah 1 juta karena akan banyak penawaran diskon juga. Ya yang aman ya kalau beli kayak begini-begini gitu ya. Udah aman beli baru gitu kan, atau ya bahkan di bawah 1 juta brand-brand yang lokalnya udah oke banget. Dan kalau misalnya rasanya kurang pas di sini atau wah ini masih agak kemahalan, kemarin kita udah bikin video juga yang di bawah 500.000. Ini di depan ini di bawah 500.000 nih, di bawah 500.000 bahkan start dari 99.000. Dicek juga video yang itu ya. Dicek juga yang itu. Nah sekarang balik lagi kalau buat kalian, kalau misalnya nemu lagi antara 500 sampai 1 juta, ada yang menarik lagi, bukan satu diskonan tapi harga retail, ada yang menarik, langsung aja tulis di kolom komentar supaya kita juga bisa cek ya. Siapa tahu teman-teman bisa cek juga yang lain. Jadi lebih banyak aja saran-saran belajarnya untuk menjelang Lebaran 2024. Saling bantu lah, warga saling bantu. Warga. Ya. Nextnya mau apa? Tulis juga di kolom komentar. Apa mau sendal Lebaran? Siapa tahu ya kan, slip on buat Lebaran gitu. Bisa dipakai salat Id gitu.
Swallow aja saya takut iya deh, kalau itu kayaknya sebetulnya. makanya. Tapi kan ada teknologi kantong kresek ya. Oh iya bisa dikantong. Bisa dikantongin. Iya. Ada teknologi kantong kresek juga bisa gitu kan. Yang jelas ini sepatu-sepatu yang mungkin bisa cocok buat kalian menjelang Lebaran ini, mungkin bisa dipilih. Sekalian kasih masukan ya. Kira-kira mau naik lagi dari 1 juta itu atau mau mungkin bentukan yang berbeda kayak sendal tadi gitu? Boleh Ya. Silakan langsung aja ditulis di kolom komentar. Jadi untuk sekarang kita sudahi dulu ya. Sampai jumpa lagi di podcast Sepatu by Jagat Review berikutnya.